Yahoo Fefu Bapak dan Ibu, salam berangkas. Jumpa lagi dalam renungan berangkas berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Rabu 4 Oktober 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 22 sampai 23. Sebelum jauh kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Engkau telah menolong dan menyertai kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kiranya supaya firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjalani hari ini dan hari-hari ke depan dengan lebih baik bersama Tuhan. Tuntun dan sertailah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di Matius pasal 25 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan pada kita, mari kita dengarkan bersama-sama. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita seorang ibu mengadakan kebaktian pengucapan syukur di rumahnya. Rumahnya ini terletak di gang sempit. Lebih dari 30 orang tamu undangan yang datang pada kebaktian ucapan syukur tersebut. Mereka memenuhi teras rumah sang ibu, duduk berjejal hingga ke tepi jalan di depan rumah sang ibu tersebut. Selesai khotbah, sang ibu mengeluarkan masakan satu demi satu dan meminta beberapa jemaat untuk turut membagikan makanan tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Rumah yang sempit tidak memungkinkan jemaat untuk masuk mengambil makanannya sendiri. Karena sendok dan garpu terbatas pada saat itu, jemaat diminta untuk tetap memegang sendok dan garpunya untuk makanan menu berikutnya. Terlepas dari keterbatasan ini, sang ibu melayani dengan gembira dan dirinya ingin memaksimalkan dengan segenap kemampuannya untuk mengucap syukur dengan melayani seluruh tamu-tamu hadirin yang datang pada saat itu. Ketika kita membaca perumpamaan tentang 2 talenta atau tentang talenta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, biasanya kita terpaku pada hamba yang menerima talenta atau mendapat bagian yang lebih banyak, yaitu hamba yang menerima 5 talenta. Ataupun lebih terarah kepada hamba yang menerima 1 talenta. Sebab yang mendapat hukuman adalah hamba yang menerima 1 talenta ini. Tapi ada yang menarik dari cerita ini, yaitu hamba yang menerima atau menghasilkan 2 talenta. Ia memperoleh pujian yang sama seperti pujian yang diberikan kepada seorang yang menerima 5 talenta. Kisah ini menggambarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, bahwa Tuhan menghargai hamba yang menggarap secara maksimal berapapun talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Agaknya karya pelayanan kita sebagian terhambat oleh pola pikir yang salah. Sebagaimana hamba yang memendam talentanya. Kita sering tidak menghasilkan apa-apa karena merasa tidak mampu melakukan apapun. Sesungguhnya kita belajar kepada ibu yang mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk melayani pada kebaktian lewat cerita yang baru saja kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
Setiap kita diberi talenta oleh Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dan setiap kita dituntut kesetiaan dan tanggung jawab untuk mengembangkan atau menjadikan berguna setiap talenta yang telah kita terima. Setiap kita mempunyai talenta yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Tentu sesuai dengan porsi yang telah Tuhan berikan pada kita. Mari kita sadari bahwa kita memiliki talenta atau potensi yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan. Ada yang mempunyai talenta menyanyi, ada yang mempunyai talenta bermain musik, ada juga yang mempunyai dua talenta sekaligus, menyanyi, bermain musik. Ada juga mempunyai talenta mengajar, dan masih banyak yang lain. Berapa banyak talenta yang Tuhan berikan bagi kita tidaklah penting. Yang harus kita sadari adalah apapun dan berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita akan diperhitungkan pada akhirnya. Ada dua hal yang diperlukan dalam mengembangkan talenta yang telah Tuhan beri, yakni kesetiaan dan rasa tanggung jawab. Kedua hal ini telah dilakukan oleh hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Dengan kesetiaannya dan tanggung jawabnya, mereka bisa menghasilkan talenta-talenta yang dimiliki. Mereka bisa mengembangkan talenta yang telah diberikan kepadanya. Beda halnya dengan hamba yang mempunyai 1 talenta, yang hanya memendam dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak di antara kita ketika diberi tanggung jawab di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini, entah di tempat kerja ataupun juga di tempat pelayanan, kita di gereja seringkali menjadi orang-orang yang tidak setia atau bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan beri bagi kita. Terkadang kesetiaan itu hanya muncul atau ada di awal-awal dari sebuah tanggung jawab yang diberi. Kesetiaan itu hanya terucap ketika kita menerima tanggung jawab. Kesetiaan itu pun mulai memudar, berlahan-lahan, dan hilang dari diri kita seiring dengan berjalannya waktu. Kita sering menjadi orang yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap talenta yang kita miliki. Sama seperti seorang karyawan yang mendapat apresiasi dari seorang pimpinan perusahaan di mana dia bekerja. Begitu juga lah hidup kita. Ketika kita, saya dan saudara melayani di hadapan Tuhan, kita diberikan tanggung jawab dan diberikan apresiasi berupa berkat, baik itu di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik juga di dalam perjalanan hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita terus mengembangkan setiap talenta yang ada, menyadari setiap talenta yang ada, dan mari kita tetap setia dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjadikan dia berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau beri. Engkau telah menolong menyertai kami dalam merenungkan firman. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tapi hamba mohon, Tuhanlah yang akan terus menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu ini. Kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan kami keberhasilan, sukacita dalam menjalani hidup ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Yahoo!